Ahoy! This is Bajak Podcast, so let's check the sip. Finally Jihan, akhirnya nih setelah penantian Bajak Podcast akhirnya bisa kita garap juga nih Jihan. Betul, iya. karena kita ini tayang perdana ya Kak. Perdana, iya. Jadi kita nih di Bajak Podcast bakal sharing-sharing nanti sama narasumber kita yang kebetulan punya experience yang bisa kita ambil manfaatnya gitu. Betul. Ya. Insya Allah bakal dapat positive vibes dari Bajak Podcast ini. Dan Nah, teman kita kali iya. ini keren banget Kak. Iya. Selain dia cantik, dia berprestasi, dia juga punya banyak bakat. Betul kali Jihan. Dan dia ini ngomong-ngomong sibuk banget buat bikin jadwal. Saya juga agak ketar-ketir gitu buat atur jadwal sama dia, takutnya nggak di ACC Jihan. Dan kita beruntung Gitu. banget bisa ngundang dia dan dia mau kesini loh Kak. Iya, sangat beruntung. Ya kayaknya kita langsung aja nih ya Jihan. Tuh. Panggil salah satu narasumber kita yang sangat berprestasi talent, ini iya. gitu ya. Oke, langsung aja kita sambut the one and only Iya. Kak Maharani. Clap your hand. Oke. Halo Non, apa kabar? Iya, gitu. Silakan duduk Non. Ya. Ya, boleh dilepas maskernya. Iya, izin ya ini bukan? Iya. Ya. Ya, Non, apa kabar nih Non? Halo, Iya. ini udah lama gak ketemu Jihan. Halo Sivita semuanya, alhamdulillah kabar baik. Ya, boleh dong sapa dulu teman-teman yang ada di rumah nih untuk Tuh. stay safe juga buat situasi yang masih pandemi. Iya. Ya, pandemi ya. Oke, halo Sivita semuanya, welcome back to Semarang Unif Day 2022 ya. Nggak nyangka banget nih, bentar lagi udah mau Unif Day lagi. Iya. Iya, perasaan tuh kemarin masih makan mie ayam Mang Ben ya. Sekarang udah jadi panitia aja. Iya, betul. Oke, buat teman-teman semuanya, para Sivita Semanam, wajib banget nih dengerin podcast-podcast yang udah Wajib. mau rilis Iya. dari panitia Semanam Unif Day. Karena apa? Pastinya sangat bermanfaat banget nih buat teman-teman mengetahui berbagai cerita, Informasi, suka duka, iya. informasi tentang Betul. Unif Day dan perkuliahan. Perkuliahan, Anda. betul, Non. Jadi jangan dijadiin alasan nih kalau pandemi ini buat kalian tuh menghentikan semua aktivitas kalian, karena di era digital dan teknologi sekarang kalian tuh semakin bisa mengupgrade walaupun lagi di rumah aja. Gitu sih paling dari aku. Iya, jadi jangan lupa untuk prokesnya ya. Jadi walaupun kita di mana tahu gitu tentang apa namanya kesehatan kita, tetap jaga kesehatan. Iya betul. Jadi di rumah teman-teman jangan lupa 3M-nya, oke? Oke. Kalian di rumah aja biar kita aja yang Iya, santai-santai. Aduh. Karena kita di sini sambil ngobrol. Biasa aja kan. Iya, Jadi nggak usah ngobrol. serius banget. Ah. benar-benar. Ini Ya. ini pasti sih buat didengerin sambil pagi-pagi lah ya, biar mencerahkan hari ya. Betul. Karena kasihan kalau lagi mumet-mumet dengerin suara kita, tambah hancur gitu. Tapi kita harus bisa membawa semangat teman-teman Amin. biar tetap Iya. semangat gitu. Jangan sampai kita di rumah aja membuat kita tambah mager, malas, rebahan ya nggak sih Kak? Iya. Bawaannya. Nah mungkin ya Non, situasi yang kayak gini mungkin ada perbedaan ya. Sebelum pandemi, pas pandemi, dan mungkin udah agak renggang-renggang nih. Gimana Belum tuh? selesai tapi. Iya, belum Ah, selesai. belum selesai. Nah dari Non sendiri experience-nya kayak gimana tuh? Oke, ini kalau misalkan tentang difference dari before dan after pandemi ya, Iya. kayak menurut aku itu tergantung dari orangnya sih. Dia itu tipe orang yang introvert atau yang extrovert nih. Oh, Karena iya. setiap orang bakalan punya paradigma, mindset, terus habit mereka yang berbeda-beda Betul, kan. iya. Nah, di sini kenapa sih aku ngebedain dari sifat orang itu introvert atau extrovert? Karena nih kalau misalkan yang orangnya introvert, pastinya tuh setelah pandemi dia ngerasa lebih better dong. Iya. Karena kan dia dengan kebiasaan dia yang sendiri, dia Iya. lebih senang suasana yang sepi kayak gitu. Dia ngerasa ya berarti rumah emang udah jadi tempat ternyaman kita Iya. gitu. Beda halnya sama orang yang extrovert kan. Iya. Kayak contohnya aku deh, Iya. kayak Ali juga kan biasa hahaha Hahihi, ketemu banyak orang ya, Kak. Tiba-tiba harus Di rumah aja. huhuhuhu. Ya. Iya. Terus tiba-tiba harus di rumah aja, terus di kamar aja kan kayak burung di sangkar gitu kan. Iya. Kayak udah kelopak-kelopak gitu. Nah itu aku sih ngerasa banyak pressure buat aku sendiri ya. Iya, kayak tekanan. tekanan mental juga pastinya. Terus kayak Nah, mental bos. Karena Iya. mental bos. Terus juga kayak yang aku biasanya nih
kegiatan di outdoor di lapangan. Sekarang aku harus semua jadi ke digital gitu. Itu pastinya tuh banyak banget tools baru yang harus aku kuasai gitu. Ya malah kayak membuat hobi baru nggak sih? Ah, Kayak benar, ada hobi baru yang muncul Iya, gitu Iya ya. betul. benar. Jadi biar kita Contohnya nggak tidur gabut ya. juga. Itu bukan contoh kan? Itu bukan contoh. Hobi. Itu adalah hobi baru Iya. iya benar. Iya. Itu. Nah ngomong-ngomong nih, habit Non ini apa? Iya. Habit, mungkin kalau orang tahu ya, Non ini dinilai sebagai ya good habit. Iya. Semuanya terpaku sama dia good habitnya. Mungkin yang sisi lain orang nggak tahu dari Iya, bad sisi lain habitnya yang apa orang nggak tahu gitu. kanan tuh kayak gimana gitu orangnya. Kayaknya kan kalau di kampus-kampus lain, sorry banget hidung gue gatal. Ya apa? Kayak kalau di kampus-kampus lain tuh kalau kuliah itu harus on cam ya. Iya. Harus on cam kan. Kalau di kampus aku tuh nggak harus on cam. Iya. Nggak harus on cam, tapi ya sebagian anak tetap perhatiin, sebagian anak ya sare. Nggak pada sare. habitnya gitu. Tapi emang pandemi berat banget sih buat ngebangun habit yang good lagi nggak sih? Iya sih. Bener banget Iya. karena kita ngerasa nggak punya circle gitu. Oh, Betul. gitu. Bagi orang yang Extrovert. Extrovert. Bener nggak sih? Maksudnya Betul banget. kita nggak punya circle ya harus SD sih, emang harus SD. Tapi aku sih ngerasanya kayak kurang gitu circle-nya. Kayak Tapi gitu. memang bener banget sih. Aku ngerasain juga karena aku sebagai mahasiswa baru kali ini ya, untuk nyari teman tuh susah banget. Apalagi Iya. dengan kampus yang cukup jauh gitu kan, seperti kanan gitu. Kayak kita tuh teleponan sama orang tapi nggak tahu wujud orangnya. Iya, Feelnya benar. beda juga Iya. nggak sih? Jadi kita itu istilahnya udah temenan nih sama temen, tapi temennya sekedar via telepon kan ya. Iya. Ini mana orang ya kan, kalau kita kan dari SMP, SMA gitu kan, Ya, tahu ya temenan gitu. Halo apa kabar? Saya dari gugus ini gitu ya. Iya betul. Secara langsung gamblang, ada muka, ada wujudnya, benar. kenal suara juga langsung, Bener-bener. Terus juga tahu kan bentuk belek di mana. Iya bener gimana. sejarah juga nih ya. Iya, Sejarah kalau gimana. online kan nggak tahu apa-apa ya. Jadi sekarang kita lebih ke virtual friend gitu ya kak. Rasanya juga rasa baru kan ya kita kenal kayak Tapi gini. kayak kalau ngomong-ngomong tentang apa namanya circle ya, Iya. menurut aku kayaknya Aldi lebih jago. Soalnya Aduh. dia punya pacar loh di masa Oh, gitu. Oh, gitu. Oh, bisa gitu ya. Beda topik bos, jangan di sini bos. Bisa gitu ya. Jangan. Kalau aku tuh malah kayak susah gitu kalau lagi di online kayak gini. Jadi teman-teman semuanya kalau mau nanya gimana nih maba biar dapat teman yang bagus, tanya pada buayanya. Iya. Gitu. Jangan. Ini Bisa dia. dapat gitu. Oke, mantep banget. Oke, dilanjut ya teman-teman Iya, kita. back to the topic ya. Topic. Jadi kita sedikit menyisihkan dulu sebelum kita bahas agak berat nih perbincangan kali ini gitu ya. Kita langsung berlanjut nih tentang perkuliahan dari Non. Iya. Boleh dong kenalin di mana sekarang ngampusnya gitu, kegiatan sibuknya Kegiatannya apa aja apa? boleh. Dari jurusan mana mungkin kanan? Oke, Iya. kalau ditanya sekarang ngampusnya di mana, ngampusnya di rumah ya. Iya. Kamar, pakai laptop. Oke, jadi aku sekarang semester 3 di Institut Teknologi Bandung. Iya. Masuknya susah, keluarnya susah. Iya. Ini aku bakalan ngomong sisi yang orang lain gak pernah ungkapin deh tentang ITB. Soalnya kayak kalau aku mau cerita tentang ITB begini-begini kalian pasti udah tahu. Iya. Tapi ada beberapa sisi gelap dari ITB. Sisi gelap. Sisi gelap kalian gak nggak tahu. Nah, Kayak, spesial nih teman-teman. Aku tuh sebel banget, kenapa sih dulu cutting gak ada yang ngomong ini gitu. Kayak jadi aku ngerasanya ya kayaknya aku bisa aja nih buat nyesuaiin di sana gitu. Betul. Tapi ternyata bener banget nih buat teman-teman maba semuanya nih ya. Kayak aku dari teknik industri di ITB Cirebon, tapi kebetulan kampusnya masih pembangunan, jadi aku di Nangor kalau misalkan nanti offline, tapi sekarang lagi online, jadi aku masih di rumah aja. Kalau tadi itu ditanyain gimana sih kuliahnya gitu ya di Iya. ITB, kayak menurut aku berat, bener yang dibilang sama orang-orang berat tuh bener banget, dan ada nih orang yang bilang kayak udah masuk aja dulu, nanti juga kamu bisa nyesuaiin. Nah mungkin hal itu tuh bisa terjadi nih, tapi dengan catatan harus ada beberapa faktor eksternal yang mendukung. Betul. Nah hal itu sudah terjadi kalau ada beberapa faktor eksternal yang mendukung. Apa aja tuh Non? Nah contohnya misalkan ya privilege, kemudian relasi, terus juga ada niat yang benar-benar dari dalam kita nih buat kayak nge-push ketertinggalan ya bisa dibilang, karena di TB tuh kumpulan orang pinter ya, bener juga kayak gitu. Kayak, Orang pintar dan ambis gitu. ya, Udah benar. pintar ambis. Ya, kayak gitu. Untung nggak apatis ya. Iya, jangan dong. jangan. Bahaya. Bahaya. Nah kayak gitu. Terus itu sih. Tapi karena aku tuh angkatan yang pertama kali online ya, jadi itu blank sama sekali. Iya. Bisa dibilang blank sama sekali tuh karena apa?
aku nggak ada tempat buat nanya ke cutting yang pernah ngerasain online Iya, karena betul. aku yang pertama kali online nih. Ya emang berat banget sih, berat bener. Kayak yang pertama nih, ada nih orang yang bilang kayak masuk aja dulu gitu kan, nanti juga bisa ngejalanin gitu, let it flow. Nah itu bakalan bisa sih let it flow, tapi menurut aku tuh harus ada elemen-elemen dari faktor eksternal yang ngedukungnya juga, kayak yang tadi udah aku sebutin itu kan. Terus yang kedua, dari segi standarisasi akademiknya juga beda. Kayak di aku kan setahun tuh kita jadi percobaan dulu nih Betul. di tahap persiapan bersama ya. Nah terus soal kalkulus di kampus aku sama kampus lain tuh beda banget. Kayak kalau yang biasa kita buat ulangan harian tuh buat kuis-kuis doang, di kampus lain itu buat ujian UTS gitu, Iya. tugas akhir. Jadi emang standarnya berat banget akademiknya. Itu yang kedua. Terus kayak rentan banget di kampus aku tuh, rentan DO beneran deh. Kayak teman sekelas aku tuh udah ada 2 orang yang di DO. Wah, Gara-gara apa tuh? gara-gara apa tuh? Berat banget. Jadi kayak nih, makanya buat adik-adik semuanya nih ya, ini Iya. kalau misalkan pemilihan kampus tuh menurut aku penting buat kalian literasi dulu. Maksudnya tuh apa sih? Cari tahu Iya, gitu cari ya, tahu, mengulik gitu lah ya. Jangan asal. Jangan Iya, asal. cuman Takutnya- kayak mikir ITB bagus gitu, tapi nggak mikirin Nggak bisa survive gitu. Iya, nggak bisa Iya, survive, terus that's nggak right. mikirin konsekuensinya gitu. Iya, Makanya betul. sekarang kayak aku bakal, tadi kan aku bilang ya, aku bakal bahas sisi gelapnya gitu yang kayak orang nggak tahu. Terus yang ketiga itu tadi rentan banget DO kalau di Iya. kampus aku. Jadi kalau nilai TPB-nya nggak bisa menuhin standar, nih kan ada standarnya nih. Berapa tuh kalau Ada boleh tahu? grade-nya. Sebenarnya sih standarnya 2 sih. Bagi kalian pasti kayak 2 it easy gitu kan, kayak 2 gampang banget gitu. But Tapi ITB loh ya. ITB gitu. tapi 2-nya di ITB tuh berat gitu. Kalau kalian nggak nyampe 2 tuh di DO gitu. Dan teman aku tuh, teman sekelas aku udah ada 2 orang gitu yang di DO. Udah kayak wow, Astaga. sarsir kan hati aku gitu. Terus kayak gampang banget dapet E gitu. Jadi bukan gampang banget dapet A, tapi gampang banget dapet E. Tapi dapat E juga udah beruntung atau gimana? Itu ngulang. Oh, itu ngulang. Itu ngulang. Itu pakai semester pendek apa gimana sistemnya? Jadi pakai enggak harus ngulang tahun depan ya. Gak bisa pakai semester Oh pendek. gitu. Kayak ya. Wow. Challenging banget ya, Kak. Ya, bener banget. Dan pasti nih anak-anak kampus lain tuh bilang kayak online tuh enak gitu ya. Ujiannya bisa nyontek, tanda kutip, maksudnya kayak double tap Iya, atau only open book gitu. Open book gitu kan ya. Itu bagi kalian yang dosennya Iya. it's easy Iya. buat. Tapi ini Iya. ITB gitu loh. Tapi di ITB tuh kedeteksi sumpah. Jadi kayak yang tadi aku bilang, kalau di kampus lain tuh pasti bilang gampang banget dapet A, tapi di kampus aku tuh gampang banget dapet E. Karena si servernya tuh bisa kedeteksi kapan kita ke nyisihin double tap gitu, atau kita ke out sebentar dari situ tuh. Iya. Itu kerekam menit keberapa, detik keberapa, dan itu kita langsung dipanggil. Iya. Gila, itu maksud aku kayak servernya tuh sedetail Sedetail itu. itu. Kan ada juga kayak ya Google Form deh contoh gampangnya. Google Form kan kita mau sambil buka Google nggak masalah gitu kan, nggak kedeteksi kan. Kalau itu tuh kedeteksi kayak gitu. Emang sih nggak semua kan ada banyak nih server yang dipakai, nggak Iya. semuanya kayak gitu, tapi dosennya tuh udah toxic banget kayak gitu. Oh, iya. Jadi kayak kalau di kampus lain tuh bilang online tuh gampang, tapi nggak bagi di ITB. Malah online itu tantangannya semakin berat. Karena walaupun misalkan kita nggak ngelakuin kesalahan nih, tapi si server tuh kedeteksi gitu. Gara-gara misalkan kita mati lampu sebentar kan, itu otomatis keluar ya. Nah, itu udah langsung kedeteksinya tuh dicurigai kayak gitu. Oke. Iya, Dan jadi- itu tuh kalau dosennya yang kayak gak mau terima alasan apapun, ya langsung sumpah. Iya. Kayak langsung terus lo harus ngulang semester depannya. Iya, Serem jadi ya. intinya kita nggak nakut-nakutin buat adik-adik Iya. yang mau Cuma masuk ngasih tahu gitu. aja gitu. Cuma ya attention aja, ya cari-cari info lah, jangan gegabah gitu ngambil keputusan gitu. Betul. Nah, Karena jangan setiap lihat- keputusan kan kita ada resiko. Takutnya kalau udah ambil resiko itu ya siapa tahu nyerah gitu Iya, ya. betul. Jadi Kan maksud gimana? aku jangan lihat sisi baiknya aja gitu. Iya. Kalian juga harus tahu sisi gelap yang lainnya Iya, gitu. lihat positif Betul. minusnya. Nah, tadi Kanon bercerita seputar tentang ITB ya. Nah, kita mau tahu nih, kegiatan Kanon selain menjadi seorang mahasiswa, seorang anak juga, ada nggak sih? Seorang anak. Iya, ada nggak sih yang lain gitu? Oke, karena di kampus aku tuh mayoritas apa sih ngeprioritasin akademik. Kayak dulu kan waktu di SMA aku ngejar-ngejar banget buat nge-upgrade skill aku ya. Maksudnya Iya. kayak ikut lomba, organisasi gitu. Tapi sekarang setelah di dunia perkuliahan, mindset aku agak berubah dikit gitu. Oh, berarti sekarang karena aku ada di circle orang-orang ambis yang memang
apa ya, mengedepankan akademik, dan emang kampus aku tuh menuntut udah akademik aja, the only one. Oh ya, kampus Merdeka deh contohnya. Iya. Di kampus lain itu kalau misalkan kita ikut Pengmas atau apa itu bisa di convert sampai 10 SKS. Dah di kampus aku tuh cuman bisa nge-convert 2 SKS, dan itu bertolak belakang banget kan. Kayak rektor aku selalu bilang kayak, Pengmas kamu tuh ya cuman buat hubungan kamu sama masyarakat kayak gitu. Tetap di kampus ini teori kamu yang dapat segimana gitu. Jadi oke, berarti setelah itu aku ngebaca, oh berarti emang kampus aku tuh nekenin banget ke akademik nih. Berarti dari 100% itu 60% waktu aku buat akademik buat gitu. Terus aku kemarin ikut lomba-lomba juga, tapi aku sekarang lebih selektif aja. Aku tipe orang yang aku ngikutin lomba yang dimana aku punya peluang besar buat menang. Terus yang kedua, aku juga ngeliat dari siapa penyelenggara lombanya. Kalau dulu kan aku kayak lomba biasaan aja juga diikuti. Kalau sekarang aku ngeliat selektif yang berlevel aja. Gitu. Betul sih. Soalnya standar di ITB juga kalau misalkan mau dapat penghargaan dari ITB itu ada harus tingkatannya. Minimal tingkat nasional. Oh, iya. Jadi tingkat nasional itu bukan maksimal gitu, tapi minimal. Karena kebanyakannya di ITB juaranya internasional, terus antar Asia kayak gitu. Dan alhamdulillah kemarin aku di nasional dapat juara gitu dan dapat penghargaan dari ITB. Nah, ngomong-ngomong skill nih, kita tahu Non itu jago ngomong, pandai ngomong ya. Istilahnya kayak ngomong tuh udah biasa, udah di luar kepala gitu. Nggak ngangong-ngangong lah istilahnya, nggak kayak gitu. Lancar banget kayak jalan tol gitu ya. Nah, boleh dong kasih tipsnya buat kita semua, apalagi kalau misalkan kita nih suka kalau ngomong nih suka terbata-bata atau suka kelibet gitu, suka kepleset gitu ya Kak. Coba di tipsnya gimana buat public speaking lah. Oke, nih ngomong-ngomong soal public speaking nih, tadi kan dari waktu aku 100% aku belum cerita semua juga ya. Tadi 60% buat akademik, 10% aku buat lomba, terus 10% aku buat Pengmas, terus 10% lagi buat organisasi, terus 10% buat diri aku sama keluarga aku. Kalau public speaking tuh menurut aku sebenarnya tuh apa ya, teori dasar dari manusia lah. Sebenarnya setiap orang nih pasti bisa nih public speaking. Aku sih ngerasa kayak gitu sih. Cuman pertanyaannya adalah dia bisa menempatkan kondisional dari speakingnya, apa yang dia speak up itu apa enggak kayak gitu. Nah, kenapa sih aku bilang kayak public speaking itu sebenarnya kayak landasan dasar setiap orang gitu. Ya setiap orang pasti bisa lah ngomong. Ya nggak sih? Betul. Pasti juga sekarang udah terlatih nih buat ngomong, karena selama pandemi kan kita dituntut buat ngomong di depan kamera gitu kan, terus juga pas presentasi dulu sekolah gitu kan. Nah, cuman gimana cara kita bisa ngembangin itu apa enggak gitu. Nah, aku tuh bisa berawalnya tuh dari organisasi. Dulu kan aku suka disuruh-suruh kalau ada event tuh di organisasi, ayo gitu jadi MC. Nah, dari semenjak itu tuh aku jadi terbiasa gitu di dunia entertainment ya. Nah, seperti teman-teman tahu juga nih, kalau dunia entertainment itu kan mengedepankan jam terbang gitu ya. Jadi semakin sering kita MC itu bakalan semakin bagus gitu. Ya nggak sih? Betul. Soalnya MC juga kan menuntut kita buat kondisional. Maksudnya kayak gak mungkin nih pesertanya kayak gini kita tetap terpaku sama cue card kita kan. Nah, di situ tuh dibutuhkan jam terbang yang tinggi. Jadi menurut aku ya, kalau pengen punya public speaking yang bagus itu bukan soal kita bisa apa enggak sih, tapi cuma ada dua hal, kita mau dan niat apa enggak gitu. Oke nih, tadi bicara tentang jam terbang. Nah, jam terbang itu kan nggak semua orang punya ya, Betul. No? Maksudnya ada orang yang emang jam terbangnya terbatas. Ada juga yang fleksibel gitu ya. Gitu. Nah, itu gimana tuh kalau misalkan berhubungan sama jam terbang kan? Iya. Nah, jam terbangnya nih pasti sebelum aku jadi sekarang banyak yang order ya. Kalau aku bilang open kan takutnya sampai open BO kan. Ya Kacau. gitu. Kacau. Jadi aku ini aja deh, order MC gitu lah. Nah, dulu tuh jam terbang aku tuh nggak sebanyak ini. Iya, nggak sebanyak ini. Cuman aku tuh tipe orang yang kayak mau gitu. Kalau misalkan belum ada MC-nya ya udah aku aja gitu. Nah, buat teman-teman semuanya nih, menurut aku ya, kalian kalau misalkan emang mau masuk ke dunia entertainment, jangan malu-malu buat menawarkan diri. Jadi kayak nawarin diri aja, udah ada belum MC-nya? Kalau belum ada, aku aja. Nah, lebih show up ya Kak. Nah, show up bener banget, karena orang lain tuh nggak mungkin tahu nih kita bisa apa enggak kalau misalkan kita nggak memperkenalkan diri. Jadi yang penting mah latihan dulu. Dari kita sering MC, dari event-event lain, nah dari situ kan kita belajar nggak sih seenggaknya. Jadi tahu susunan yang rapi gimana. Terus dengan kita sering MC nih pastinya bakalan ada
perbedaan pembendaharaan kata. Jadi kayak misalkan kalau orang yang baru nge-MC itu biasanya dia kaku gitu loh, kaku. Cuman kan kalau udah sering kan lebih luas kayak gitu. Jadi jam terbang itu nggak mesti harus dapat panggilan apa enggak, tapi kita mau menawarkan diri kita ke event itu apa enggak, itu juga bisa jadi buat jam terbang gitu. Nah, ngomong-ngomong soal MC nih Kak, Iya. Kak pernah deg-degan gitu nggak sih? Iya. Karena aku ngomong berdua aja kadang-kadang suka, ya ampun deg-degan Iya. banget nih, ya Allah. Iya. Gitu. Ya pasti pernah lah, kalau enggak mati dong gue. Tapi sekarang udah biasa aja gitu. Iya. Aku tuh suka deg-degan kalau misalkan tamunya tuh pejabat tinggi. Iya. Kayak aku waktu kegiatan di hotel itu kan tamunya tuh ada Iya sih. Bu Kebawa. Dewan, terus ada Pak Ajis juga, Iya. wali kota waktu itu. Nah itu aku takut, Iya. takutnya itu takut salah sebut gelar atau nama, karena kalau pejabat-pejabat kayak gitu tuh dia tuh nggak mau gitu, nggak mau salah kan. Ada etika juga nih, nggak sopan. Ya itu sih paling deg-degannya itu kalau misalkan audiensnya tuh udah pejabat-pejabat gitu, aku udah deg-degan banget. Kalau kayak birthday party mah itu Udah biasa enjoy lah ya, banget. udah jadi makanan Terus kayak sehari-hari. teman-teman semua juga kan, Iya. seangkatan Iya, seumuran gitu, betul. jadi kayak Enak. kayaknya pakai bahasa yang logo juga udah enak gitu. Iya. Kan kalau pejabat-pejabat kan ada beberapa etika dan ada beberapa norma yang ini gitu. Jadi aku suka deg-degan kalau misalkan tergantung tamu. Tapi Kanon hebat banget sekarang maksudnya udah bisa nge-MC di acara yang besar gitu. Nah itu Iya. gimana cara Kanon buat self brandingnya biar teman-teman tahu gitu loh? Ya nge-build-nya tuh. Oke. Yang pertama menurut aku jangan malu buat ngepost di sosial media. Iya. Entah di Instagram, terus maksudnya di feed apa bikin reels atau bikin konten-konten status yang sederhana. Kenapa sih kita harus aktif di sosial media gitu? Karena kan sekarang era 4.0 itu semuanya orang hanya mengakses di handphone aja kan. Tapi dengan handphone itu Bisa, jangkauannya iya. lebih luas. kayak Ngehasilin apa aja Benar. gitu dari situ. Nah, kalau dengan kita rajin bikin status kalau kita lagi nge-MC, itu tuh bakalan ngebangun paradigma. Image. Nah, Iya. image, ngebangun image Iya. kita juga nih. Kalau misalkan, oh berarti sekarang non tuh udah open nih kayaknya buat nge-MC gitu. Nah, dengan sendirinya tuh orang-orang bakalan jadi segan juga gitu. Kayak, lu sekarang berapa fee-nya gitu. Karena, bener banget, udah nggak harga teman gitu. Maksudnya kayak gini, kayak orang tuh jadi lebih menghargai kita gitu. Dengan orang lain tuh tahu karya kita. Kalau misalkan kita punya karya bagus tapi nggak pernah di show up gitu, orang lain nggak mungkin bisa menilai dong kayak definisi bagus apa enggaknya gitu. Ngerti nggak sih? Betul, maksudnya? betul, Iya, betul. tapi Gitu. kan mungkin ada orang yang emang punya karya tapi malu-malu nih Malu-malu, mau show up kayak iya, gitu lah biar jadi betul. privacy buat saya. Iya. Itu kan mungkin gimana tuh tanggapannya? Ya bener juga sih, harus ada jangkauan privasi. Tapi kalau misalkan mau ngebangun lebih gede lagi, menurut aku harus show up. Tapi Karena itu kembali dia- lagi ke karakter sih ya. Kembali ke karakter. Dan Benar. untuk jadi seorang public speaking ini kita nggak boleh nutupin portofolio kita ya kalau Iya, misalnya mau dipakai benar. orang gitu. Gimana kita mau ngasilin uang kalau misalnya kita malu-malu ya kan? Benar. Karena kan Nah. itu yang kita jual. Iya. Next Kak, Tapi pertanyaannya. emang kita harus tetap jadi apa adanya sih ya. Kalaupun emang kita mau jago ngomong atau segala macam gitu ya. Gitu. Yang penting sih mau belajar aja sih. Karena Nah, kan tuh. sekarang udah banyak banget nih Belajar. YouTube dan yang lain-lain gak sih? Oke. Bisa belajar dari sana. Oke, dilanjut Non. Nih. Karena Maharani dulu nih di SMA kan aktif. Saya tahu banget kan dispen sana sini gitu ya. Keluar Iya, sana iya. sini gitu Apa nih. tuh singkatannya dulu anak yang sering dispen? Apa tuh lupa nih. Sampai Apa, saking tapi ada, lamanya. tapi ada, Iya, tapi iya. ada, Iya. tapi ada. Dulu. Bocil kematian. Bukan itu. Siapa sih? Kematian dong. Enggak. Ya, gimana cara bagi waktunya gitu buat Maharani sendiri? Kayaknya ini pertanyaan bosen banget Iya, dah ya. iya. Tapi ini kita harus sampaikan Kak, Iya, karena harus selain sampaikan. sebagai Iya. mahasiswa dia juga ada pekerjaan, sebagai anak juga kan, Iya. pasti nggak mungkin meninggalkan pekerjaan rumah gitu. Iya. Gimana tuh Kak? Tapi cara juga bagi? suka luput sih sama hal-hal yang sepele kayak gini sih. Ya, Coba benar, boleh. benar. Jadi kalau aku nih biasanya setiap malam, setiap jam 11 nih, jam 11 malam kan udah transisi mau hari besok ya. Iya. Nah itu aku tuh selalu ngelis agenda aku buat besok ngapain aja. Jadi makanya sebelum kesini kan aku nanya juga nih ke Aldi, Iya. kira-kira Iya. selesai jam berapa nih? Waduh. Gitu. Nah karena aku tuh dibikin kayak rondon, aku setiap hari punya rondon. Iya. Dan itu aku setiap hari laporan ke bunda aku. Siap. Jadi bunda tuh adalah alarm aku gitu. Jadi setiap jam 11 malam transisi mau ke besok, aku udah ngelis besok mau ngapain aja. Makanya tadi juga waktu aku datang heboh banget kan, tasnya bawa banyak banget. Karena itu tuh tas isinya udah mau keliling aku hari ini agenda iya. kemana aja, dari Iya. pagi sampai malam gitu. Kayak gitu. Jadi udah di list dulu besok mau ngapain aja gitu. Dan aku selalu komit sama orang-orang yang mau aku temuin kalau aku punya schedule selanjutnya nih kayak gitu. Aku selalu bilang dulu di awal. Jadi
please jangan Membuang-buang waktu. Buang-buang Iya, waktu. karena aku nggak enak juga nih kalau schedule aku di atas udah hancur, ke Ke bawahnya Iya, juga rusak. benar-benar. Iya, dan betul. aku nggak enak nih sama selanjutnya gitu. Iya. Itu pertama. Terus yang kedua, aku download aplikasi yang buat matiin HP itu loh. Jadi namanya tuh lock apps gitu. Lock Kalau misalkan aku punya jam belajar nih, aku sebenarnya kalau belajar sehari cuma 1,5 jam kayak gitu. Tapi itu rutin. Nah, jadi 1,5 jam itu HP aku dimatiin. Otomatis tuh si HP tuh nggak bisa ngebuka sosial media. Kalian bisa juga download aplikasinya. Tapi karena aku nggak di endorse ya guys, jadi ada cara aja di Play Store. Jadi otomatis kalau aku nyeting jam itu jam belajar aku, itu aku nggak bisa buka aplikasi lain selain kayak Google, terus MS Team kayak gitu. Paling itu sih menurut aku. Jadi minimalnya kalian udah tahu dulu deh besok mau ngapain. Ya jadi punya tujuannya non, kita mau kemana-mana biar nggak bingung, terus nggak kelontang-lantung gitu kan, aneh gitu ya. Terus kalau ngerjain tugas juga kan harusnya di list gitu kan, punya agenda gitu. Tapi Kanon dengan kegiatan yang super sibuk, super terjadwal kayak gini, Kanon enjoy gak sih? Atau pernah merasa aduh sakit gitu atau capek banget gitu loh? Iya. Kayak kalau nggak ngerasa capek bukan manusia sih, Iya kayak sih. robot, ya nggak sih? Ya pasti capek lah. Tapi kan balik lagi nih, kita punya tujuannya mau kemana. Jadi kan udah tahu nih, kalau kita punya kesana, berarti strategi kita apa aja sih? Kalau kita ngilangin satu tangga, nggak mungkin kan kita bisa nyampe ke atas. Contohnya kayak loteng aja. Kalau satu anak tangganya kita lewatin, nggak bisa kita loncat. Gitu. Bakal berat banget, maksudnya buat 2 kali. Nah mungkin kalau misalkan ibarat seminggu lah, jadwal nol padat dari pagi sampai pagi mungkin kayak gitu kan, mungkin ada break gitu sehari atau berapa jam gitu, nah mungkin ada. Ada dong. Nah itu ngapain Tadi kan, biasanya tuh? Tadi kan aku bilang ya, Iya. kalau aku punya 100%, aku bakal nyisain 10% tuh buat self reward buat aku Iya. sama buat keluarga. Nah aku Quality biasanya time lah, Kak. quality time. Tapi aku nggak dipatok tuh kayak quality time-nya hari apa. Karena kadang kan aku juga ada. Nggak sesuai sama jadwal yang lain. Jadi ini aja kayak sewaktu kosongnya aja. Sekosongnya. Iya. Sekosongnya aja di hari itu ada apa. Kalau misalkan aku ngosongin di weekend, aku takutnya tuh di weekend ada acara gitu kan. Yes, iya. Jadi aku nggak netepin kalau misalkan save Harus reward hari aku tuh harus hari weekend. apa gitu enggak. Jadi Iya. kadang kalau misalkan aku di hari itu ada kosong, aku nonton aja sendiri di Duta Film kan. Aduh. Ya, Iya, gitu. oke. Nah, teman-teman, tadi kita kan berbincang-bincang sama Kanon seputar kegiatan Kanon ya. Iya. Nah, kita mau tahu nih, Kanon dari Fakultas Teknik Iya. Industri. Nah, Banget. Oh Yan. ya, kebetulan ada aku juga nih Di sekarang. siapa nih? Oh gitu? Aduh. Ada anak teknik industri. oh gitu. Oh iya, ada boleh, tim boleh kita yang sini. salah satu Sini. teknik industri ya. Nanti sekalian coba ya, menurut dia bener nggak sih relate dia yang tadi aku bilang Ya. kayak Sini. iklan ITB. Oke, masuk. Hey. Iya. Halo. Sini. Halo, Sini aja. Sebelah Adi. Boleh, Iya. sebelah Kak Aldi. Nah, ya di situ. Oke. Nih, Kanon, aku mau tanya-tanya bukan Kanon juga, barangkali kenalan Iya, dulu. kenalan dulu. Oke. Oke, perkenalkan semuanya, nama saya Setiawan juga dari Teknik Industri tapi angkatan Angkatan. 2021. 2021. Nah, nih aku kasih Berarti ini pertanyaan ya. angkatan di bawahnya Iya, kan? Iya. satu tahun di bawahnya. Coba Satu udah kampus juga. Satu kampus. Wih. Iya. Udah berapa bulan di ITB gimana? Apa Iya, kerja? sharing pengalamannya. Iya, sharing Review pengalaman. lah, review. Ya tadi bener sih kata Kanon, kayak kita tuh di ITB tuh nggak cuma asal masuk aja gitu. Jangan karena kita masuk ITB kita masuk ITB gini nih. Tapi kita juga harus mikirin kita tuh di ITB bakal ngapain aja gitu. Kita di ITB apa aja yang obstacle yang harus kita Iya. laluin gitu. Ya sebenarnya bukan cuma di ITB sih, dimanapun ya. Dimanapun, iya. Kita harus punya strategi gimana caranya kita bisa survive atau enggak kan, itu kan masing-masing balik lagi ke diri sendiri gitu ya. Gitu. Nah, ya berbicara soal teknik industri, kira-kira di teknik industri itu belajarnya apa aja Nah, kan? boleh nih dari si Rehan Iya, dulu. karena dia kira-kira, semester iya. 1, nanti lanjut. Iya. Karena banyak teman-teman kita yang mau tahu Oh, iya. seputar tentang teknik industri, bener kan Kak? Adik-adik Iya. kita juga banyak yang masuk teknik industri. Sharing dong, belajar apa aja biar Iya. kita nggak So, dikit kaget aja gitu. gitu. Iya. Oke, karena saya baru masuknya, kalau di awal-awal kita belajarnya mungkin matematika, fisika, kimia dasar dulu. Kita diperkuat dulu di dasarnya supaya nanti semester selanjutnya kita tuh bisa ngikutin gitu. Kalau menurut dosen sama kating yang saya Yang tanyain. iya, Oh, gitu ya. Kalau untuk
semester selanjutnya bisa kanon. Iya, Iya. barangkali. Tapi matematika dasar itu apakah dasar banget? Dasarnya dasar gitu ya. Dasarnya tuh dasar. Aduh saya lupa non, sudah lupa. Bu Hikmah tolong. Dasar alas apa? Dasar gitu. Ini dasar nih gitu loh. Iya. Aduh. Gimana tuh dasarnya tuh? Nah, dasar di sini tuh bukan dasar dari apa ya? Yang Bukan dasar basic-basic. dari- Iya, bukan basic. Basic. Bukan basic banget sih kayak Tapi dasar nyebelin gitu ya. Dasarnya emang dasar nyebelin gitu loh. dasar. Wah, pokoknya beda sama SMA sih. Tapi walaupun emang masih ada pelajaran SMA, tapi beda banget. Levelnya beda. ya. Iyalah. Mungkin iya, ya. Oke, kayak gitu benar. Terus aku nyambung nih Iya, dari boleh. yang tadi Rehan. Nah itu kan kalau masih di tahap persiapan bersama ya. Iya. Terus kalau udah masuk ke jurusannya sebenarnya di teknik industri itu kita tuh fokusnya ke 5 hal. Ada manufaktur, terus ada manusia, terus juga ada energi, Oh iya. terus juga ada manufaktur, energi, terus ini toolsnya kayak gitu, Alat-alatnya. Alat-alatnya, terus sama pengimplementasiannya. Jadi pengimplementasiannya itu gabungan dari semuanya, gimana biar bisa jadi satu objek yang saling berkaitan kayak Berkaitan. gitu. Nah itu sih. Nah terus kan sebenarnya dipecah lagi nih, ya kan TI dipecah lagi ada beberapa, itu kan baru fakultasnya, terus jurusannya ada banyak lagi dan itu beda-beda. Kayak tadi kalau misalkan energi itu kayak kimia, bioenergi gitu. Nah itu tuh tentang gimana sih caranya kita bisa menghasilkan makanan mungkin dari bahan-bahan yang sebelumnya nggak pernah terpikirkan, atau ada inovasi baru yang lebih safety itu. Nah sesuai dengan perkembangannya kayak gitu. Cuman kalau di teknik industri aku, karena kita bahasnya jurusannya TI-nya itu, jadi bahasnya tuh kelima-limanya gitu. Nah tapi tuh jadinya jatuhnya lebih ke sedikit-sedikit tuh. Kalau misalkan nih kan ngambilnya misalkan teknik kimia, Iya. dia udah fokus nih Fokus ke teknik kimia situ. ke makanannya. Tapi karena aku TI-nya tuh jadi kita tuh setengah-setengah belajar ya, kayak gitu. manufaktur cuma belajar sedikit, ini belajar sedikit kayak gitu sih. Cuman karena aku masih semester 3 juga dan baru selesai dari TPB, jadi aku baru belajar segitu Oh, juga. gitu ya. Nanti kayaknya harus satu lagi ada yang udah TA di sini. Oh iya. 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 Biar menyempurnakan. Iya. Mungkin saya mau kepo nih sama non. Apa ya? Yang enaknya sama nggak enaknya di FTI-nya tuh? Oh, Gimana oke, tuh oke. selama ini? Ya enaknya katanya kalau lulusan ITB TI-nya gajinya 14 juta ya katanya Oh, iya. per bulan. Katanya kan belum lulus. Oh gitu. Itu kok kerja di mana aja? Kalau kerja itu gaji terendah, Oh, terendahnya iya. segitu. Kalau di luar negeri lebih show lagi. Nah itu katanya enaknya. Cuman nggak Gitu. enaknya itu adalah ya berat cu. Buat keluarga tuh gue yakin lulus nggak nih? Ya gini aja lah, kalau beli barang kan ada harga, ada barang, ada harga, ada harga barang, gitu, sama Ada aja bener. gitu. Kalau Rehan gimana nih? Suka dukanya? Ya karena saya baru masuk ya. Iya. Sukanya adalah Suka terus kayaknya sih. Suka ya. terus. Iya. Belum nemu duka. Kalau ada duka ya mahasiswa Iya. akhir kayaknya sih ya, iya nggak sih? Betul betul betul. tapi bentar lagi praktikum kan ya? Iya, lagi praktikum. bentar lagi praktikum. Dengar-dengar sih praktikumnya tuh Online. Oh. Challenging lagi. Iya. Oh my god. Terus Kebayangin. tapi ini kanan di Fakultas Teknik Industri sendiri tuh ada penjurusan gak sih? Kayak misalnya aku nih, aku dari hukum, nanti kalau misalnya semester 5 bakal milih perdata, pidana atau hukum internasional. Nah di TI ini ada penjurusan lagi nggak gitu? Oh itu tadi. Oh yang aku tadi, bilang. yang 4, yang 5 itu. Ya, Oh itu penjurusan. Itu penjurusannya. Oh, iya, Tapi iya. kita penjurusannya setelah TPB ya Iya. kan? Oh bisa langsung setelah jadi TPB. kita setahun dulu di TPB. kita kuatin dasar dulu, baru kita penjurusan. Jadi nggak Iya. asal-asal masuk ke jurusan nggak. Oh jadi si skor itu yang menentukan kita masuk jurusan atau kita boleh milih jurusannya? Eh, Gimana tuh? kita boleh milih, Tapi? tetap disorting. Oh gitu Iya. ya. Tergantung IP. Jadi ada standarnya gitu. Kalau misalkan kayak MR, TI itu standarnya biasanya anak-anak IP yang tinggi kayak gitu. Cuman karena Cirebon ya Iya. bro, jadi nggak bisa milih. Auto masuk Iya. TI. Iya. Padahal IP-nya biasa aja. Berkaitan sama nilai nih, kalau non tuh tipe orang yang emang ngejar target harus segitu, atau emang yang let it flow aja, saya mau proses dulu aja lah, baru hasilnya belakangan. Tipe yang kayak gimana tuh? Ya jujur aja IP aku nggak 4 sih. Maksudnya teman aku ada yang Iya. dapat IP 4 atau 3,9 gitu. Cuman Wih. IP aku nggak segitu. Cuman kalau standar di ITB IP aku B gitu. Maksudnya B itu ya B aja, maksudnya Tapi Udah B masih udah bagus. alhamdulillah nggak sih? Alhamdulillah bukan, IPB. bukan, Oh, bukan. bukan indeks, B itu bukan indeks apa ya? Maksudnya kan ada grade A nih, orang-orang Iya. yang pinter yang di Oh, atas gitu. 3,5 kayak gitu. Cuman Hmm. IP-nya di 3,5. Kalau aku maksudnya IP-nya biasa aja, Iya. IP biasa aja. Cuman biasa ajanya ITB. ITB itu kayak- beda, apalagi ini udah disambung sama banyak kegiatan kan Betul. itu kan.
aku mikirnya kayak gini, Iya. kalau aku Ngejar terus. teman-teman aku nih yang IP 4 dia tuh nggak punya pengalaman organisasi, nggak pernah ikut lomba apa juga. Nah kayak gitu aku tuh mikir kayak oh sekarang nih perusahaan nggak cuma nyari Iya, orang pinter nih, betul. orang pinter tapi nggak tahu teknik lapangan, maksudnya nggak tahu di lapangan cuma kayak juga. percuma juga. Ya, jadi Percuma. aku tetap punya target aku IP ya minimal aku nyampe 3. Non, yang sekarang nih berdasarkan analisis saya ya, nggak tahu benar atau enggak, yang dibutuhkan di lapangan tuh orang yang banyak jam terbangnya. Iya, Bukan benar. sekedar hanya pintar teori. Ya benar pintar kata Non teori tadi tuh. gitu. Kalau cuma tahu teori tanpa tahu praktik ya percuma aja gitu. Iya, benar banget. Bener. Ya, tapi aku punya target sih. Target aku IP-nya tuh minimal 3. Ya, alhamdulillah sih kayak gitu. Terus tapi harus didukung sama organisasi sama yang lain kayak gitu. Iya betul sih. Nah, terus kanan Ini nih, apa nih? Yang baru gimana nih? Oh gitu, boleh boleh. Yang belum ngerasain UTS, belum ngerasain kuis, belum Tapi Sun lah ya, Iya, Sun mau IP-nya gitu. targetnya 3,7 nih kayaknya nih. Enggak, kalau saya sebenarnya sih IP biasa aja lah, kayak kanon di atas 3 boleh, tapi organisasi sama relasi saya mungkin ditambah banyak biar nggak apa ya, nggak nerd jomplang banget ya. gitu loh. Iya Heeh. benar. Tapi Biar karena kita imbang juga Iya, sih. kita hidup juga butuh relasi ya teman-teman, Betul, bener gak sih? berguna. Nah, berbicara soal teknik industri lagi, kira-kira prospek kerjanya seperti apa? Barangkali teman-teman masih pada Iya, kepo nih, kepo. kanan. Prospek kerjanya tuh paling rendah nih ya. Paling rendah tuh jadi HRD. Itu paling rendah. Kalau yang paling tingginya tuh Presiden. Tapi ya juga ya. Bisa juga. Karena presiden nggak mandang jurusan. Bener, bisa aja presiden. Paling rendah HRD, paling tingginya setahu aku kayak yang buat ini loh. Kayak buat bikin mesinnya itu loh. Nah, jadi Insinyur tuh mungkin? Teknikal tak, mekanik. Ya, apa sih? teknikal mekanik. Ya itu bisa sih. Tapi apa ya nama kalau di perusahaannya ya? Apa ya? Ya itulah Ya pokoknya. gitu lah, kita bisa cari tahu ya teman-teman. Iya. Nah, jadi ini yang karena tadi yang aku bilang teknik industri itu belajarnya tuh dia general tapi secomot gitu. Iya, iya, benar. Nah makanya aku bilang kayak dia bisa masuk kemana aja Benar. gitu. Nah itu sih lebih menguntungkannya teknik industri karena kalau kita nge-apply ke perusahaan tuh ya kita bisa masuk kemana aja gitu. Iya. Karena kita tadi punya 5 basic itu ada manufacture, terus ada tools juga kayak gitu. Nah cuman yang paling rendah HRD dan yang paling tingginya setahu aku tuh yang itu loh kayak ngerancang alat itu. Karena kan kita tuh ngebelajarin ini apa waktu TPB Kita belajar gamtek ya. ya gamtek. Apa tuh gamtek? Boleh kasih tahu Jadi gamtek tuh apa? Gamtek. Gamtek itu gambar teknologi. Oh, Jadi kita teknologi. ngerancang Kita alatnya. desain alat Kurang gitu. lebih kita seperti arsitek, betul? Beda. Oh, beda, Kalau beda lagi. arsitek tuh bangunan. Bangunan. Kalau ini lebih ke mesin. mesin. Oh iya. Baut, baut Yes. yang kecil itu dibikin di komputer gitu. Oh gitu. Ya itu bikin gambarnya. Tuh. Waduh, menarik sekali ya pemirsa. Teknik industri Gitu. sekali menarik, challenging juga ya teman-teman. Tapi sedikit cerita, saya juga pernah masuk Iya, gitu, pernah keterima kan? teknik industri. Cuma saya pikir-pikir lagi, ya kayaknya pusing, saya ketemu lagi sama hitung-hitungan. Jadi saya nyerah gitu. Ya akhirnya sekarang saya tergelut sama kepariwisataan dan ya emang enak main sambil kerja gitu. Tapi menurut aku jurusan tuh nggak jadi patokan buat Iya, kesuksesan. nggak betul. sih? Ya setiap orang bakalan punya Tergantung sama pribadinya. Iya. punya tracknya masing-masing Iya. gitu. Jadi jangan pernah ada yang mandang kalau jurusan ini jelek, jurusan ini bagus. Enggak. That's right. Nah, mungkin nih ada statement buat adik-adik gitu yang ada di rumah, buat yang sedang berjuang buat dapetin universitas impian Oke. mungkin. Sebelum dari aku nih ya, mungkin dari Rehan dulu nih. Yang baru, Karena yang baru. dia yang udah- Masih hangat. Iya, masih hangat. Masih hangat, gitu ya. masih hangat. Anget-anget Barangkali ada lumayan. Iya. ada tips, Untuk life yang hack atau masuk teknik industri apa? Untuk semuanya. Untuk semuanya, Semuanya mungkin general, ada iya. lebih ditekankan lagi buat orang yang masuk teknik. Kalau untuk semuanya, saya pesannya kalian kalau mau pertama tentuin target dulu kalian. Terus kalau udah tentuin target, kalian tuh mau ngapain aja gitu. Yang kalau mau ke target itu kalian harus ngapain. Iya. Jadi harus punya visi misi dulu. Iya betul. Terus jangan ke distract sama suatu hal yang kurang penting. Mm-mm. Jangan kayak kalian kan udah kelas 12 atau yang mungkin kelas 10 sama 11 mungkin masih bisa main-main ya. Kalau yang kelas 12 kan udah lumayan, kayak kurangin nongkrong, perbanyak belajar, perbanyak Berdoa. doa juga. Doa juga. Nah, iya. Iya, jadi intinya kita harus punya skala prioritas, benar Betul. nggak? Iya, kalau kita udah punya itu, kita udah punya pegangan nih mana yang harus didahulukan. Jadi ada, ya tadi gitu kayak jadwal aja tuh. Benar.
kurang lebih skala prioritas Iya. lagi ya. Ini kalau boleh tahu Rehan masuk dari jalur apa ke ITB? Jalur SNM. Wow, ini Jadi juga. bapaknya Sama, rektor sama. nih. Oh gitu, gitu. Mantap, Tapi kan berdoa juga ya, belajar juga gitu. Dia tetap berusaha juga. Iya. Oke, sama aku juga dari SNM. Oke, aku paling Nambahin. Aku paling nambahin nih dari yang tadi Rehan bilang. Kalau misalkan kalau aku mau ngasih tips, mungkin yang pertama kalian harus kenal dulu nih sama diri kalian. Dan yang sering dibilang sama orang-orang di luar kalau harus tahu fashion tuh bener banget. Karena nggak selamanya nih kita bisa survive selama 4 tahun. Dan kalian tuh harus pikirin ya, kalau misalkan kalian salah jurusan, kalian kira-kira kuat gak gitu nahan tangis 4 tahun gitu. Kayak kalian kuat gak tetap ngerjain tugas tapi sambil nangis gitu 4 tahun, kayak ini nggak selesai astaga gitu. Apalagi kalau anak teknik tuh laporannya gila, belum kan Gila. belum praktikum kan ya. Iya, belum. Laporannya tuh maksudnya banyak banget gitu. Kalian kira-kira ini enggak gitu. Jadi menurut aku benar-benar harus tahu dulu ya, harus tahu benar-benar Kenalan dulu ya. Kenal sama diri gitu. Kira-kira aku bisa nggak ya survive di sini? Kira-kira aku bisa lulus nggak ya dan membahagiakan kedua orang tua gitu kan? Cuma kan kalau bisa masuk tapi nggak bisa keluar kan, Betul. mau belain mindalik ya. Iya. Oke. Udah masuknya susah gitu. Bener. Pengen cepet keluar gitu. Bener. Tetap semangat nih buat teman-teman kita semangat Iya. semuanya, kampus manapun, jurusan apapun semuanya terbaik. Yang penting harus do the best all the part. Tuh, Pasti ingat. Tegas juga bakal ngasih yang terbaik juga buat kalian. Jadi Betul. semangat terus buat Semangat. kita serenam. Nah, mungkin kita udah di penghujung acara nih, Akhirnya. no, gitu. Kita mau nanya nih sedikit tentang mungkin waktu di SMA pernah atau enggak nih gitu ya. Dua Langsung dong, aja kayak ya. dia juga, kayak dia juga. Boleh, Ya. nanti kita mulai dulu. Kanan dulu, kanan. Iya, siap. Boleh. Oke, langsung aja Jihan, dimulai yang pertama. Pernah nggak sih ketiduran selama kuliah online? Nah, tuh. Ya Tuh. pernah lah sering. Karena karena nggak on cam juga Kak tadi Nah, dia betul, bilang. betul. Oh gitu ya, di Iya. ITB nggak boleh nggak apa-apa on cam. Jadi kayak mungkin pernah gitu. Iya. Nah kalau misal tiba-tiba dipanggil, ayo Marani tolong gitu atau nggak Raihan gitu, tolong on cam Tapi gitu. nggak tahu kayak ada insting nggak sih? Oh gitu. Ada feeling, ada Iya, feeling, ada ada feeling. Tapi Kalau iya, kalau bener. udah manggil tuh kayak udah wah. Kayaknya nih abis ini Iya. dipanggil deh. Betul, Iya. betul. Nggak tahu itu kayak bersyukur banget ya, kayak saraf-sarafnya untuk bekerja dengan Udah itu kerjasama yang sangat baik ya antara saraf dan ya, tapi sering tahu soalnya di ITB kan boleh on cam ya. Iya, Malah boleh on cam. dosennya tuh bilang gini, udah kalian on cam aja barangkali berat, ya nggak sih? Malah bilang gitu kayak Boleh gak on cam apa boleh on cam? boleh ngebolehin buat off cam. Oh tadi salah ngomong. Iya, Sorry. iya, iya. Berarti Rehan juga pernah. Pernah dong. Oh itu Iya, nggak pasti. heran ya, nggak karena kita juga pasti semuanya pernah. Udah. Oke. Wajar, wajar. Karena ngantuk juga ya. Iya. Oke, next pertanyaan yang kedua. Pernah ngutang di kantin Semanam gak sih? Gitu. waduh. Ini malu, tapi harus diungkapkan ya kan? Aduh, Bulor ditagih nih tolong Mbak Harani. Halo Bulor gitu. Bulor gak dagang Oke, nih. ngutang di kantin Semanam? Enggak sih, jujur. Selama 3 tahun? Janganlah malu-maluin lah. Enggak, jujur kalau di SMA gue nggak pernah ngutang gitu. Ngutang pramuka boleh gak sih? Sering gak sih? Ya kan? Ngutang pramuka, beda. Diem dong, diem dong, diem dong. Kantin. Tapi Kan atas namanya non gak sih? Bendahara. jadi kita nggak ngutang Oh, sih, nggak ngutang. dibayarnya sekalian. Iya. Oh, gitu ya, Sekalian gitu. Cuman waktu SMP aku suka banget ngutang ke Bunda. Semoga Bunda barangkali lihat ya. Jadi dulu waktu SMP tuh ada kantin Bunda namanya. Kalau pramuka kan sampai sore nih. Cuman kantin Bunda nih yang ngebuka. Dia tuh dagang kayak telur dadar gitu. Non, ayo makan dulu. Udah ngutang dulu aja. Iya. Tapi Ditawarin ya. Bunda menawarkan untuk ngutang gitu ya. Ngutang. Ini kayak Kalau Rehan sendiri gimana nih? saya- Perihal ngutang gitu. Sebenarnya nggak pernah dong. Nggak pernah. Iya. Jangan Malah pernah dong. dibayarin sama sekolah. Oh gitu, Iya. oh gitu. Yes. Hebat sih, hebat. Tapi kasih tahu di sombong banget nih. Skip. Iya. Oke. Skip, ayo Ya. lanjut. Pernah gak sih ngelama-ngelamain pas izin ke WC? Nah lo, kayak sering sama partnernya tahu gitu tabelnya ini. Karena sekelas juga ya. Iya. Pernah sih, pernah. Karena kan dulu cewek-cewek suka modus ke doi gitu gak sih? Aduh. Betul. Karena dulu waktu SMA gue juga punya kecengan juga. Jadi kayak, ini sekalian deh gitu. Aduh. Tapi Rehan sih kelihatannya kayaknya muka-muka kalem. Tapi kita nggak tahu, kita harus tanya. Iya, Gimana iya, Rehan? iya. Kamu pernah nggak gitu? Pernah. Punya kecengan juga. Enggak. Mau jajan biasanya, betul nggak sih atau nggak? Aja. Bete. Itu lagi apa ya? Kayaknya kelas tuh lagi Bete. puasa apa? Ya? Puasa janji tuh. Nah, iya, dia tuh punya janji puasa kalau Puasa menentu nazar waktu, gitu, nazar ya? nazar. Temen saya ngajak ke kantin tuh. Bukan, ngajak ke Nggak keluar lah, keluar. Ya, ke toilet. Ngajak. Pas saya ikut gitu kan. Ternyata dia batalin puasanya Oh tuh. gitu. Aduh, terus Tapi kamu ikutan? Ikutan. Oh.
Tapi teman-teman ini jangan ditiru ya. Ya Aduh. nggak boleh. Tapi teman-teman Oke, jangan oke, ditiru. Ini buat seru-seruan aja Eh, sih. bentar, tanyain dong ini kelas mana? Berarti temennya nggak menuhin janji nih. Kalau ini temennya siapa nih? Nanti dilihat loh. Parah Oke. banget dong. Ya Zihan boleh Next, dilanjut. yang Iya. ketiga. Keempat dong. Keempat. Pernah nggak bolos sekolah dan alasannya? Balasannya apa? Alasannya apa? Pernah nggak Oh. bolos sekolah dan alasannya apa? Oh kalau bolos enggak sih, aku paling Mungkin benci. izin. Masa sih Non? Waktu kemarin kayaknya seinget Oh, gitu? saya lihat Non Gak usah ke, ngadi-ngadi. Gak usah ngadi-ngadi. ke lantai itu kan pintu belakang tuh, yang sanggar pramuka yang ke atas gitu bolos. Beda ya, itu kita dispen pramuka. Oh, itu gitu, dispen. Non. Jadi dispen. Ah, bisa Alih-alih aja. dispen gitu. Ah, jadi bisa bolos. aja. Gak bolos. Cuman dulu tuh, sumpah ya, aku tuh pernah nih ketilang, terus baru masuk gerbang jam 9 dan itu dibukain gerbangnya, sumpah puji syukur gitu. Ya kalau itu VIP ya kan, jadi dibukain. Ya, Nah, jadi- kalau Rehan gimana nih? Pernah nggak? Kayaknya pernah deh. Nggak pernah dong. Oh nggak pernah. Iya. Kalau SMA nggak SMP. pernah. Oh SMA jadi tanya. Iya. Beda. Ya, oke. SMP, oke. Tapi temen-temen jangan ditiru untuk bolos sekolah itu karena kecuali kalau misalnya lagi ya gitu urgent gitu. Oke lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Terakhir Oke, ya? pertanyaan terakhir, pernah nggak sih kena razia selama di Semanam? Do. Narajia. Enggak ya? Oke, enggak deh. Enggak. Rok Iya. atau apa enggak? Enggak Enggak. dong. Enggak, gelang Ya, atau anak apa? baik-baik gue. Wih, anak baik oke. ya. Aja. Iya, makanya jadi role model tuh anak baik Dia soalnya. jadi icon nih. Iya, Ya. gimana? Kalau Rehan Rehan sendiri gimana? gimana? Enggak dong. Iya. Enggak. Jangan lah, jangan sampai. Iya. Anak baik, baik. iya, anak baik. Kita semua di sini anak baik guys, Iya. tenang. Anak baik. Betul. Cuman sempet pernah ada war lah. Iya pasti. Iya, ya. maksudnya cuman warnya itu bukan karena soal raja-raja gitu, biasalah kecil-kecilan. Biasalah nakal-nakalan kecil anak SMA Iya, gitu ya. Gimana sih perbedaan pendapat tadi? Oke, Oke, ya jadi kita- pay attention aja buat teman-teman, tiru baiknya aja, ambil baiknya, positifnya. Kalaupun ada hal yang emang sekiranya jelek gitu ya, nggak usah diambil gitu ya. Oke, Oke, kita Jihan, gimana? lanjut ke pertanyaan yang terakhir nih, yang sekali lagi. Pernah nggak telat sekolah? Telat Sama sekolah. alasannya apa? Iya itu tadi. Alasannya yang paling aneh gitu Ya, loh. ya itu aku tuh ditilang. Tilang, Ceritanya aku oke. ditilang. Terus kayak abis itu udah jam 9 nih, udah mau jam 10. Nih aku masuk sekolah apa enggak ya gitu ya. Terus ternyata dibukain gerbang itu. Pak Ai sih, ada Oh, Pak Ai. gitu. Pak, tadi saya ketilang Pak, yaudah cepetan masuk. Say thank you Gitu. dong. Saya thank you itu Pak Ai. Kalau Rehan sendiri Pak Ai pernah? jahat Oh, banget emang. kalau Rehan sendiri pernah? Enggak sih, paling disamperin dulu tuh Bu Eti sering ke parkiran gitu ya. Iya. Nah, paling disamperin Bu Eti, saya baru datang gitu. Wah, udah Tapi telat masih ya. bisa masuk? Anak baik orang ini. Oke. Iya. Oke. Nah, udah semua nih Jihan. Aduh, nggak kerasa ya betul Jihan. Ya, mungkin nih makasih banget udah nyempetin hadir sharing-sharing gitu kan. Teman-teman Iya, jadi betul. punya bayangan gitu, udah punya ilmu baru nih sama dari Kanon. Semoga bermanfaat ya Non gitu. Oke, tetap semangat buat teman semuanya. BTW aku juga ngucapin makasih nih, Rehan tiba-tiba lagi Iya. jadi kru. Iya, jadi kru. Dipanggil kan ya. Iya. Tapi nggak apa-apa kan ya Rehan, kita kan sharing di sini untuk teman-teman kita juga. Maksudnya biar relate aja dari angkatan atas sama angkatan bawah ya. Betul, ya. Kayaknya kita boleh nih sambil closing nanti kita bilang Bajak Podcast, Non sama Rehan bisa bilang let's check the ship. Nah, Oke. kita jargon dulu nih. Oke. Oke. Siap-siap. Bisa dimulai ya? Iya. Oke. 1, 2, 3. Bajak Podcast, let's check the ship. Oke, thank you buat semuanya. See you.